edukasi seks. Tentu kata edukasi seks sendiri sangat sering digaungkan namun sulit dijalankan, terkhusus di negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Kata seks dan edukasi seks masih menjadi hal yang tabu dan beberapa masyarakat Indonesia menganggap bahwa edukasi seks merupakan ajakan untuk melakukan seks. Apa sih edukasi seks? Apakah edukasi seks hanya berbicara tentang seks? Tentu saja, edukasi seks tidak hanya sekedar berbicara tentang seks. Karena edukasi seks jangkauannya sangat luas, misalnya kita mengetahui tentang organ reproduksi kita, bagaimana cara kita menjaganya, dan bagaimana kita mengetahui bila ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada organ reproduksi kita. Tidak hanya itu, edukasi seks juga menjelaskan tentang penyimpangan atau masalah terkait seksualitas, yang dimana hal ini tentu sangat penting untuk kita ketahui. Oleh karena itu, jangan di skip dulu ya videonya, karena di video kali ini kita akan membahas hal-hal menarik terkait kenapa sih edukasi seks itu penting diberikan bagi masyarakat, khususnya anak muda. Faktor pertama, WHO telah menyatakan bahwa seksualitas adalah bagian internal dari setiap manusia, tidak lepas baik pria ataupun perempuan maupun anak-anak. Karena seksualitas adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia, yang dimana hal tersebut mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kesehatan fisik serta mental. Oleh karena itu, pentingnya adanya edukasi yang tepat dan baik sehingga gampang dimengerti dan tidak ada kesalahan ke depannya. Sedangkan untuk faktor kedua, dikarenakan kurangnya informasi yang didapat, saat ini banyak remaja dengan ketidaktahuannya serta rasa penasarannya tentang seksualitas, dan mereka mencari segala jawaban itu melalui internet. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali informasi yang simpang siur yang ada di dunia maya. Faktor ketiga, data atau berangkat dari kurangnya pendidikan seks. Dari Dr. Boyke mengungkapkan angka seks pada remaja cenderung tinggi. Ada sekitar 40-60% remaja SMP dan SMA Indonesia telah melakukan hubungan seks. Pergaulan bebas yang terjadi pun mendorong jumlah aborsi yang tidak aman meningkat. Per tahun, lanjut Dr. Boyke, terdapat 2,3 juta prosedur aborsi yang dilakukan di Indonesia. Sebagian dari 2,3 juta tindak aborsi tersebut dilakukan oleh remaja secara tidak aman. Keempat, yang terpenting jika berbicara terkait edukasi seks, tentu berkaitan dengan relation atau hubungan, di mana dalam suatu hubungan penting adanya sexual consent, khususnya dalam aktivitas seks, di mana sexual consent merupakan persetujuan antara kedua belah pihak sebelum melakukan hubungan seks, karena semua orang memiliki hak atas otoritas atas tubuhnya masing-masing. Untuk itu perlu adanya persetujuan agar tidak ada pihak yang merasa itu paksaan atau tertekan, karena nyatanya banyak hubungan yang tidak dilandasi sexual consent dan merujuk pada pelecehan, namun tidak disadari oleh korbannya. Jadi, edukasi seks tidak hanya berfokus pada seks, namun lebih luas dan lebih kompleks. Pendidikan seks merupakan upaya memberikan pengetahuan tentang biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan manusia. Dapat dikatakan juga bahwa edukasi seks sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting. Bahkan para ahli psikologi menganjurkan agar pendidikan seks dapat dikenalkan sejak dini, sesuai dengan tahap perkembangan kedewasaan mereka. Dan seks bukan merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan orang tua ataupun pengajar di zaman yang berkembang ini. Dan seksualitas tidak pernah hilang dari kebutuhan seseorang. Oleh sebab itu, jangan pernah sungkan untuk mengajarkan apa itu seks kepada anak-anak kalian atau siapapun itu. Setelah melihat informasi tersebut, jangan sampai informasi ini hanya menjadi informasi pribadi semata ya. Kalian bisa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman dan ke sosial media yang kalian punya, agar semakin banyak orang yang teredukasi terkait pentingnya edukasi seks bagi masyarakat, terkhususnya anak muda. Saya Cinta Kristiani, sampai bertemu di lain persepsi.